Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul ilmah darinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib senantiasa selalu berpesan kepada para jemaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebab hanya iman dan takwa yang menjadi benteng dari keselamatan kita di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengabarkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau umum. Cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Hal itu sejalan dengan sabdanya al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan rasa malu itu termasuk cabang daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Kaitan dengan cabang atau bukti iman yang terendah, Nabi SAW sudah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui banyak orang. Hadis yang mengisahkan adalah sebagai berikut. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Yang artinya, saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba dia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa berjalan. Hadis riwayat Ahmad. Pada redaksi yang lain dikatakan, marra rajul bi husni syajaratin ala dhahri tariqin wallahi lan ulaq nahyanna hada 'anil muslimin la yu'dihim fa'udkhilal jannah. Yang artinya, dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Ia lantas berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Berkat amal itu ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim.
Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dua hadis di atas mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan yang lain. Ia kemudian segera memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu, Rasulullah SAW melihatnya sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Masya Allah. Dari kisah di atas, kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal yang kecil, namun dibalas oleh Allah dengan balasan besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat serta karunia Allah. Pantas Rasulullah SAW selalu mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu, apalagi mencelakakan sesama muslim, sebagaimana yang terungkap dalam sebuah hadis, man darrallahu bi wa man syaqqallahu alaihi. Artinya, siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat serupa yang berbicara soal ini. Seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab selaku Khalifatul Rasulullah yang meraih ridho Allah karena melepaskan burung dari tangan anak-anak kecil. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridho Allah karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang akan digunakan. Bahkan ada pula kisah seorang wanita Sunda yang berhasil mendapat ampunan Allah hanya karena amalannya memberi minum kucing. Sebagian riwayat ada yang mengatakan anjing yang pernah kehausan, dan masih banyak lagi kisah lainnya. Intinya, semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah, sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kita, sekecil apapun kebaikan kita, akan tampak terlihat di hadapan Allah sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, kini kita sudah saatnya banyak mempermudah orang lain. Alih-alih mengotori dan merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian uraian khutbah siang hari ini. Semoga kita selalu senantiasa menjadi umat yang selalu menebar kebaikan dan didasari atas rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa
الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا